Assalamualaikum teman-teman, saya perkenalkan diri sebagai mantan guru biologi dan saya punya buku yang cukup menarik yang belum pernah saya baca karena ya salah satunya adalah textbook masalah bahasa. Tapi saya punya keinginan untuk mempelajari buku ini, sudah lama tertarik. Nah, untuk itu saya akan mencoba mengkaji buku ini. Buku ini adalah bukunya Campbell, edisi 12. Di 12 ini walaupun bukan terbaru karena saya yakin ada yang lebih baru lagi. Ini diterbitkan tahun 2021 ya, 2021. Dan kalau saya lihat banyak sekali buku-buku Campbell edisinya ya. Ini yang mungkin bukan yang walaupun bukan terakhir, tapi lah setidaknya ini masih baru lah untuk kita ini. Saya ingin mencoba mengkaji buku ini dan hasil kajian saya itu ingin saya bagikan ke teman-teman yang mungkin perlu gitu. Dan tentunya karena keterbatasan bahasa ada banyak kelemahan ditemukan gitu ya. Tapi saya tidak akan berputus asa. Yang penting saya sudah mencoba membuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi teman-teman di lapangan. Oke, mudah-mudahan betul-betul kita bisa manfaatkan. Terima kasih. Saat ini saya akan mulai dengan bab atau unit 2 di sini tentang sel. Karena mungkin ini saya sangat suka dengan topik sel ini. Saya lihat di sini topik sel ini dibagi ke dalam beberapa subunit di sini tuh dari 6 sampai ke 12, berarti kurang lebih 7 ya, 7 subunit. Saya akan coba membaca unit ini, kemudian dari hasil bacaan saya akan coba rekam dan nanti saya upload ke dalam YouTube. Oke. Saya mulai dengan subunit 6 ya. Judulnya adalah Tour of the Cell. Sini kita lihat ada beberapa konsep kunci di sini. Ada 8 atau 8 kunci ya, konsep kunci. Yang pertama di sini pentingnya mengapa para ahli biologi menggunakan mikroskop dan biokimia untuk mengkaji sel. Lalu yang kedua di sini kita akan coba mengeksplorasi tentang sel eukariotik dengan membran internal dan jadi pembagian ruangan-ruangannya, serta fungsi dari kompartemen ini. Kita tahu bahwa sel itu merupakan ruangan dan di dalam ruangan itu ada organel-organel. Yang ketiga itu genetik dari sel eukariotik. Informasi genetik dari sel eukariotik ini yang ada di dalam nukleus dan akan menghasilkan ribosom gitu ya. Dan yang keempat adalah di sini sistem endomembran. Ini mampu meregulasi transportasi atau perjalanan protein ya dan membentuk fungsi-fungsi metabolik di sini. Yang kelima di sini mitokondria dan kloroplas mampu mengubah energi dari bentuk ke bentuk lain. Dan konsep yang berikutnya adalah sitoskeleton. Ini adalah sebuah jaringan yang mengorganize atau yang menyusun struktur dan aktivitas dari sel. Kita nanti akan melihat bagaimana gambarannya ya. Yang ketujuh di sini komponen ekstraseluler dan hubungan di antara sel ya, membantu mengkoordinasikan aktivitas seluler. Kemudian terakhir adalah sebuah sel adalah lebih besar daripada keseluruhan bagiannya ya. Oke, ini adalah topik-topik atau konsep kunci yang akan kita bahas pada bagian kita awali dengan halaman pertama di sini. Di sini kita bisa melihat ada 2 buah sel paramecium. Ini adalah dari kingdom protista, mungkin mewakili sel hewan di sini karena bentuknya emang nggak berubah-ubah. Kemudian yang kedua adalah sel tumbuhan dari kingdom plantarum ya.
Nah, ini gambaran umum dari sel ya. Di gambar 6.1 ini kita perhatikan di sini ada sel paramecium, dan kita tahu bahwa sel ini merupakan sebuah kesatuan struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Jadi struktur dasar dari dan fungsional dari makhluk hidup ya. Dari berbagai macam kehidupan yang bentuknya satu sel seperti paramecium, atau yang lebih kompleks ya, mungkin manusia yang paling kompleks ya, jadi termasuk tumbuhan dan hewan ya yang bersifat multiseluler. Nah, kita pada chapter ini akan fokus pada sel karyotik. Kemudian yang kedua di sini ada sel tumbuhan di sini. Bagaimana struktur internal atau organisasi internal pada sel karyotik mampu membuat mereka melakukan fungsi-fungsi kehidupan. Nah, ini di sini ternyata adanya membran-membran internal selain ada dinding-dinding pemisah antara lingkungan dan lingkungan luar. Kalau pada sel tumbuhan ini khas ya, ada dinding sel. Kemudian di dalam dinding sel ada satu lagi pembatas namanya membran sel ya. Nah, ini membentuk sebuah ruangan. Nah, di dalam ruangan-ruangan ternyata ada kompartemen-kompartemen. Di sini misalkan inti sel, vakuola, badan Golgi, plastida, mitokondria. Ini pada dasarnya ruangan organel merupakan ruangan-ruangan di dalam ruangan yang dibentuk oleh membran internal. Dan dalam setiap organel ini bisa terjadi berbagai macam reaksi-reaksi kimia untuk melakukan sebuah fungsi kehidupan. Nah, di sini juga ditunjukkan bagaimana bagian-bagian dari sel tumbuhan ini. Di sini ada 3 bagian utama. Di sini sebagai alat untuk atau bagian yang berfungsi sebagai transformasi dari energi dan materi. Kemudian dia ada fungsi untuk informasi genetik, tempat penyimpanan dan transmisi dari informasi genetik. Dan yang ketiga adalah interaksi dengan lingkungan luar. Jadi 3 bagian utama dari sel ini ya ini adalah sebagai energi, transformasi energi dan materi, interaksi dengan lingkungan, dan sebagai tempat penyimpanan informasi genetik.